Selanjutnya mengenai room. Room itu apa? Room adalah perpustakaan pemetaan objek SQL yang kita bisa katakan solid, ya. Kali di dalamnya sudah terdapat entity, kemudian sudah terdapat SQLite, dan cara pengakses datanya itu tidak secara langsung mengambil ke SQLite, tapi menggunakan DAO atau sebuah level lagi, di mana nanti si aplikasi itu tidak bisa langsung mengambil data ke SQLite, tapi melalui DAO, gitu ya, data access object namanya. Nah, di dalam room ini, dia menghasilkan kode Android SQLite, ya. Sebelum ujian, sebelum UTS kemarin, kita juga sudah membahas tentang SQLite, ya. Nah, SQLite ini yang kita bahas sebelum ujian ini, itu akan digunakan di dalam penggunaan room ini. Room juga menyediakan API sederhana untuk basis data yang kita miliki. Jadi, untuk mengambil data-data yang ada di SQLite, dan ada di kelas, nanti entitas kelas tertentu. Kelas ini berarti datanya ya, skema datanya, Kelas ini nanti skema datanya, itu nanti bisa diambil menggunakan API yang disediakan oleh room. Ini komponen room, jadi kalau kita lihat gambarnya di sini di bawah, jadi room ini adalah semua yang ada di sini. Gitu. Ada bagian entity, ada bagian SQLite, ada bagian DAO. Entity itu apa? Entity itu adalah bagian yang mendefinisikan skema basis data dari tabel. Di dalam aplikasi Android, skema ini digambarkan dalam sebuah kelas. Kalau Anda menggunakan Java, berarti menggunakan kelas Java. Contohnya, kelas mahasiswa. Nah, ini merupakan skema basis data ya yang kita gunakan. Atau entity ini bisa kita gambarkan sebagai tabel, gitu ya. Selanjutnya ada DAO, Database Access Object. Database Access Object ini bertugas untuk mendefinisikan operasi read and write pada basis data. Jadi untuk mengubah data yang kita miliki dalam SQLite, itu kita melakukannya menggunakan DAO ini, gitu ya. Kemudian ada database itu sendiri. Jadi menyimpan basis data, database ini ditugaskan untuk menyimpan basis data, digunakan untuk membuat atau menghubungkan dengan basis data. Jadi SQLite, ya. Kita sudah belajar SQLite di pertemuan sebelum UTS. Nah, ini komponen room yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah entity. Entity atau instant entity adalah baris dalam tabel basis data. Jadi didefinisikan sebagai kelas Pojo. Pojo itu plain old Java object, gitu ya. Singkatannya plain old Java object, gitu. Satu instan adalah satu row. Ini ya mirip kayak tabel lah ya. Kemudian variabel anggota sama dengan nama kolom. Jadi contohnya ini. Jadi entitas ini kita definisikan dalam sebuah kelas. Contohnya di sini ada entitas person. Si person dia punya variabel namanya UID. Ada first name, ada last name, gitu ya. Nah, satu instan nantinya atau satu row itu nantinya berisi informasi-informasi tentang person ini, baik itu UID, ya, UID, kemudian ada first name dan last name di sini contohnya. Ya. Nah, ini contohnya kalau kita analogikan sebagai sebuah tabel. Jadi kalau kita buat di dalam kelas Java-nya ini akan seperti ini, tapi sebetulnya di dalam SQLite-nya nanti akan disimpan seperti ini, gitu ya. Jadi ada tabel, jadi ada UID, ini ke sini ya. Nah, ada first name di sini, ada juga last name, gitu. Itu entity. Entity itu mudah. Cara membuatnya seperti ini. Jadi di dalam kelas Java yang kita miliki, kita tambahkan anotasi. Ini anotasi ini seperti ini. Anotasi add entity, kemudian di setiap variabelnya atau di setiap kolomnya itu kita anotasikan mana yang menjadi primary key, misalkan, karena biasanya kan di dalam database, di dalam sebuah record atau row, itu pasti ada primary key, gitu ya, yang menjadikan sebuah data tersebut unik. Nah, primary key ini kita bisa definisikan di dalam kelas Java ini sebagai dengan menambahkan primary key anotasi seperti ini, gitu ya. Di sini kita bisa menambahkan informasi tambahan, yaitu auto generate sama dengan true, artinya
setiap kita menambahkan data ke dalam SQLite sebagai data record person, nanti UID ini akan secara otomatis di-generate oleh sistem. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kolom info. Jadi kita bisa menambahkan anotasi berupa kolom info. Artinya variabel first name dan last name ini adalah bagian dari kolom yang ada di data kita. Jadi ada kolomnya, kita bisa kasih nama, bisa kita override ya istilahnya. Kita bisa menggunakan nama asli di sini, atau kita bisa menggunakan nama aliasnya, atau first name di sini di database-nya. Ya, sisanya kayak getters dan setters. Jika variabelnya adalah private, gitu. Getters dan setter Anda pasti sudah tahu. Jadi cara mengambil data variabel ini ya di dalam kelas Java. Ini entitas annotation ya. Tabel ini yang atas ini juga kita bisa tambahkan tabel name-nya. Setiap instance entity merepresentasikan sebuah entitas atau row atau baris ya dalam tabel. Tentukan nama dari tabel jika berbeda dari nama kelas. Ya, contohnya ini, kalau misalkan tabelnya misalkan di kelas nama kelasnya adalah person, tapi kita pengen memberikan nama tabel yang berbeda, misalkan manusia gitu. Ya, kita juga bisa menambahkan nama tabel nama ini di bagian entity ini, gitu ya. Nah, untuk anotasi sendiri, tadi setelah saya jelaskan, ada yang pertama primary key. Jadi entitas harus mempunyai field yang dianotasikan sebagai kunci primer. Kunci primer ini adalah unik, ya, dan bisa di auto generate. Nah, untuk melihat penggunaan anotasi yang lain, ya, yang kita bisa gunakan di dalam entitas ini, Anda bisa lihat linknya di sini. Ada nono juga, ya, untuk menunjukkan bahwa nilai parameter ini nggak boleh kosong, ya. Kemudian kolom info, jadi ini yang tadi yang saya jelaskan juga, jadi di dalam tabel kan ada kolom, dan kita bisa menambahkan anotasi untuk variabel ini sebagai kolom. Kemudian ada getter dan setter, setiap field yang disimpan di base data harus public. Nah, kalau nggak public, nah berarti kita harus menambahkan getter. Ya. Contohnya, ini relationship. Jadi kalau misalnya kita punya dua tabel yang berbeda, kita bisa menambahkan relationship, ya, anotasi relationship. Jadi gunakan anotasi relation untuk mendefinisikan entitas-entitas yang terhubung. Nanti query akan mengambil semua hubungan objek, ya, yang akan dikembalikan. Ini untuk informasi tentang anotasi lainnya. Nanti Anda bisa cari tahu, ya. Selanjutnya, yang kedua adalah objek yang ada di room. Yang kedua itu adalah data access object. Jadi yang pertama tadi adalah entity, yang kedua adalah data access object atau DAO. Ya, data access object ini digunakan untuk mengakses data, ya, menggunakan room persistent library. Jadi karena kita menggunakan arsitektur aplikasi room ini, maka untuk mengakses data yang ada di SQLite itu kita bisa menggunakan DAO. Ya. Metode yang ada di DAO menyediakan akses abstrak ke database aplikasi. Jadi di DAO ini nanti ada metode-metode yang kita bisa gunakan untuk mengakses database yang ada di aplikasi. Sumber data untuk metode ini adalah objek entitas. Jadi datanya itu yang tadi di entitas, ya, skema yang kita buat sebagai kelas Java. Selanjutnya adalah harus berupa antarmuka atau interface atau kelas abstrak. Jadi di dalam Java itu ada kelas yang sifatnya interface atau yang sifatnya abstrak. Ya, interface biasanya dia tidak memiliki, kalaupun dia memiliki metode, dia tidak memiliki isinya, gitu. Ya, sama demikian pun dengan abstrak, gitu. Nah, Room menggunakan DAO untuk membuat API yang lebih rapi untuk kode yang kita miliki. Ini contohnya, ini contoh kelas DAO-nya. Nah, ini kalau kelas biasa kan nggak ada nama interface ya. Nah, di dalam DAO kita membutuhkan interface ini, karena isinya nanti ini tidak harus ada isinya di dalamnya, gitu. Ya. Insert, misalkan kita ingin menambahkan data di dalam
tabel Word, ya, kita bisa menambahkan anotasi insert. Kemudian kita bisa menambahkan update juga. Kita juga bisa menambahkan query. Nah, ini contohnya interface. Di sini kita mempunyai metode delete all dan get all words, tapi isinya nggak ada gitu ya. Ini interface, beda dengan kelas biasa. Kalau kelas biasa, ketika kita memiliki metode seperti ini, maka di dalamnya harus ada isinya, gitu ya. Baik sebatas misalkan return atau sebatas kurung kurawal. Itu di dalam interface atau objek kita tidak memerlukan metode yang diharuskan. Karena kenapa? Karena kita sudah mewakilinya menggunakan ini, anotasi query. Jadi untuk melakukan delete all, kita menggunakan query ini, delete from word table. Ya, get all word misalkan, select all from word table order by word ascending, gitu misalkan, dan lain sebagainya. Jadi untuk membuat DAO itu kita menggunakan interface atau abstrak. Selanjutnya room database sendiri. Jadi kalau tadi ada kita sudah membahas tentang SQLite, DAO. Nah, nanti ini di wrap atau dibungkus dalam sebuah kelas, ya, namanya adalah room. Jadi nanti room ini nanti bekerja dengan DAO yang tadi kita buat dan juga entity. Ya, entity nanti mendefinisikan skema tabel. DAO ini tadi menyediakan metode untuk mengakses data yang kita miliki. Untuk membuat room, kita membuat public abstract class yang menurunkan kelas room database. Kemudian kita tambahkan anotasi, ya, anotasinya adalah add database. Selanjutnya kita declare entity for database schema and set version number gitu ya. Ini contohnya. Jadi kita buat sebuah kelas room. Nah, di sini public abstract class word room database, extend room database. Nah, kita tambahkan anotasi database. Entitasnya kita perlu mengkategorikan atau menuliskannya di sini. Jadi entitasnya apa? Entitasnya adalah word class. Ini bisa lebih dari satu sebetulnya kelasnya nanti. Dan perlu diperhatikan juga kita perlu menambahkan versioning di sini, ya, versi 1, versi 2, misalkan seperti itu. Jadi versi ini apa nanti? Versi ini untuk mengindeks perubahan yang ada dalam database. Contohnya kalau kita misalkan mau menambahkan kolom di dalam skema kita, atau misalkan kita mau menambahkan cara mengambil data tertentu di dalam skema kita. Jika ada perubahan ini, maka versi ini nanti harus ditambahkan. Dan ini harus istilahnya itu migrasi atau apa ya, kalau di dalam database namanya skema. Ya, jadi ketika kita mengupdate database, maka baik itu skemanya maupun cara pengambilannya itu harus ditambahkan versinya. Ini contohnya, ya, contoh classroom-nya. Jadi kita punya kelas namanya public abstract class word room database. Nah, ini mengextend room database. Entity yang kita miliki tadi di awal, ini didefinisikan di sini, ya, skemanya. Kemudian DAO yang kita juga sudah buat, itu kita tuliskan juga di sini sebagai variabel atau property. Kemudian kita buat database-nya di sini, ya, menggunakan room. Jadi yang tadi di awal tadi itu, di awal tadi ini yang bagian sini. Nah, di sini kita kan tadi sudah membahas tentang entity, SQLite, ya, dan DAO, itu datanya. Nah, supaya nanti kode yang lain, misalkan repository, itu bisa mengakses data kita, nah kita perlu membuat sebuah kelas yang nanti mengambil entitas dan DAO, atau istilahnya itu membungkus, ya, entitas dan DAO ini sebagai room, atau room database, gitu ya. Nah, nanti room database ini nanti kita perlu membuat room database builder untuk membuat database. Create DBS singleton instant. Jadi nanti di dalamnya kita butuh membuat instant database seperti ini.
ya. Kemudian kita spesifikasikan database class-nya apa. Ini word room database-nya apa. Kemudian ini tadi ya, kelas DAO-nya yang kita buat di awal, gitu ya. Kemudian specify open callback. Jadi kan data kalau kita koneksi dengan program tertentu, ya itu kan kita perlu membuka kemudian menutupnya. Ini juga ada on open callbacks. Kemudian ada migrasi. Nah ini kalau misalnya ada perubahan di dalam skema data biasanya. Nah kita perlu menambahkan fallback to destructive migration ini. Ya, ini contohnya. Ini contoh lengkapnya. Jadi ketika instannya itu dibuat, kita perlu mengecek dulu apakah instan dari data yang kita miliki itu sudah ada atau belum. Ya kalau belum, maka kita buat instan datanya tersebut. Seperti itu. Ini untuk menginisiasi DB ketika di callback ya. Super on open, langsung kita buka DB-nya. Kemudian kita inisialis data. Kalau misalnya kita punya data yang sudah ada. Ini room caveat-nya, kekurangan dari room. Ya, compile time checks for of SQL statement. Jadi ada compile time gitu ya waktunya. Kemudian do not run database operation on the main thread. Jadi kita kembali ke pembahasan tentang thread. Ada main thread, ada background thread. Nah, untuk menggunakan room ini atau database operasi, itu biasanya kita tidak melakukannya di dalam main thread, ya di atas main thread, tapi kita melakukannya di atas background thread. Gitu. Selanjutnya nanti akan ada pembahasan tentang live data. Nah, live data ini nanti akan secara otomatis melakukan running query asynchronous on a background thread when needed. Jadi ketika kita perlukan mengambil data, mau mengupdate data, mau remove data, mendelete data, kita lakukan dengan ada live data ini, gitu ya. Seperti itu, ya. Minggu depan kita akan membahas tentang view model. View model itu nanti sebagai objek yang menyediakan data untuk UI, gitu. Nah ini nanti objek yang akan mengakses data yang kita miliki. Jadi kalau tadi ini kita mencoba mendefinisikan data yang kita punya, ya, dan kita membungkusnya dalam sebuah objek namanya room database. Jadi untuk mengakses data yang kita miliki, itu akan harus melalui room database ini, gitu. Nah, untuk mengaksesnya nanti pun, jadi ada yang namanya DAO dan entitas. Entity ini adalah skema database-nya, DAO ini cara mengakses datanya, gitu. Untuk membuka database-nya, kita menggunakan room database ini. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?